Salsabila Ganiah dengan NIM 20107140338. Nama saya Khairunia Silvi Lismawan dengan NIM 207140447. Saya Wahyuning Tias Putri dengan NIM 20107140409. Nama saya Lisbeth Pauren Regina Lende dengan NIM 20107144056. Nama saya Samim Rahmat dengan NIM 20107144063. Pada konsep model dapur kali ini, kami membuat tipe dapur bersih. Model dapur ini berbentuk U karena model U memiliki tempat penyimpanan yang banyak. Selain itu juga, dapur ini menjadi lebih efisien karena perlengkapan memasak yang mudah dijangkau dan area masak yang lebih leluasa. Selanjutnya, kami menggunakan material marmer pada meja bar untuk menghasilkan kesan meja yang bersih dan elegan. Pada meja bar ini diberikan 2 tingkat untuk memaksimalkan tempat penyimpanan, seperti buah, roti, dan lain sebagainya. Selain itu, kami memberikan jendela untuk pencahayaan yang cukup, serta mempunyai kesan dapur yang fresh. Kami juga memanfaatkan dinding dapur untuk menyimpan alat-alat memasak, seperti spatula, sutil, dan lain sebagainya. Dapur ini menggunakan cooker hood, yaitu alat menghisap udara yang berfungsi untuk menyedot udara dapur sehingga meminimalisirkan dapur yang kotor, bau, dan panas. Selain itu, di dapur ini memiliki fasilitas seperti oven, kulkas 2 pintu, dan penerakan yang cukup dari lampu LED yang membuat dapur ini terkesan estetik. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai model dapur kami. Alat persiapan, yaitu alat yang digunakan untuk menyiapkan bahan makanan sebelum diolah menjadi hidangan. Contoh alat: pisau, terdiri dari beberapa jenis, mempunyai fungsi untuk memotong atau mencincang bahan makanan. Cobek, mempunyai fungsi untuk menghaluskan bahan makanan. Berdasarkan bahan pembuatnya, cobek biasanya terbuat dari batu. Namun, selain itu, terdapat pula cobek yang mempunyai bahan dasar berupa kayu. Pemarut mempunyai fungsi untuk memperkecil partikel bahan makanan. Pemarut terdiri dari pemarut manual dan ada pula pemarut yang menggunakan mesin. Talenan mempunyai fungsi sebagai alas untuk memotong atau mencincang bahan makanan. Talenan biasanya terbuat dari kayu dan ada pula talenan yang terbuat dari plastik. Timbangan mempunyai fungsi untuk mengukur bahan makanan. Timbangan dapat berupa timbangan manual ataupun timbangan digital. Sendok ukur mempunyai fungsi untuk mengukur bumbu-bumbu yang digunakan agar sesuai dengan takaran. Penyaring mempunyai fungsi untuk memisahkan partikel bahan makanan, pada umumnya terbuat dari bahan dasar berupa stainless steel, namun selain itu ada pula yang terbuat dari plastik. Gelas ukur mempunyai fungsi untuk mengukur bahan makanan yang biasanya terbuat dari bahan berupa cairan. Pengaduk mempunyai fungsi untuk mengaduk atau mencampurkan bahan makanan. Pengaduk sendiri terdapat pengaduk manual dan ada pula yang telah menggunakan mesin, disebut mixer. Waskom mempunyai fungsi sebagai wadah untuk menampung bahan makanan, biasanya terbuat dari aluminium, namun ada pula yang terbuat dari bahan berupa plastik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peralatan pengolahan pada makanan. Apa sih peralatan pengolahan itu? Peralatan pengolahan ialah seperangkat alat yang digunakan di dapur untuk mengolah makanan.
Peralatan pengolahan itu ada cukup banyak loh. Yuk kita bahas satu-satu. Peralatan pertama yaitu oven. Oven adalah peralatan yang digunakan untuk memanggang makanan, biasanya dalam bentuk kue atau daging. Jenis-jenis oven juga beragam, ada oven konvensional, oven listrik, oven konveksi, oven kompor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pot and pan. Pot merupakan alat yang biasanya digunakan untuk merebus, dan pan merupakan alat yang biasanya digunakan untuk menumis atau menggoreng. Pertama-tama kita bahas mengenai beberapa jenis pot. Jenis pot yang pertama ialah panci sayur atau Dutch oven. Panci ini merupakan panci yang paling sering ditemui di rumah-rumah. Panci ini identik dengan dua kuping atau pegangan yang terhitung serbaguna karena cocok untuk merebus apapun serta membuat aneka masakan berkuah. Panci ini biasanya berbahan dasar stainless steel, aluminium, keramik, dan kaca. Yang kedua ada sauce pot. Panci ini identik dengan satu kuping. Fungsinya untuk merebus makanan yang ukurannya lebih kecil. Biasanya panci ini berbahan dasar stainless steel, keramik, dan teflon. Lalu ada stock pot. Panci ini berukuran besar, jadi cocok untuk membuat hidangan dengan jumlah yang banyak, seperti sayur sop, kari, atau membuat kaldu. Jika terdapat jaring dandang atau jaring pemisah berlubang, stock pot ini juga bisa digunakan untuk mengukus berbagai makanan, seperti nasi, ketan, pepes, umbi-umbian, dan sebagainya. Terakhir ialah pressure cooker. Alat ini didesain khusus untuk masak cepat dengan tekanan uap tinggi. Pressure cooker digunakan untuk membuat kukusan, rebusan, sup, semur, atau menanak nasi. Panci ini umumnya hanya terbuat dari stainless steel. Setelah jenis-jenis pot, kita akan membahas jenis-jenis pan. Jenis pan yang pertama ialah frying pan. Fungsi utama dari alat ini ialah untuk menggoreng. Bentuk permukaannya datar dan dindingnya yang miring memudahkan kita untuk mengoseng bahan makanan. Lalu yang kedua ada saucepan. Bentuk wajan ini hampir mirip dengan frying pan, tetapi dindingnya lebih tinggi, sehingga cocok digunakan untuk menggoreng bahan makanan dengan jumlah minyak yang lebih banyak. Yang terakhir ada wok pan. Wajan wok memiliki permukaan yang cekung seperti mangkok. Dinding wajan ini cukup tinggi, sehingga makanan lebih cepat matang dan tidak mudah tumpah. Biasanya wajan ini digunakan untuk memasak aneka tumisan ala Asia, seperti nasi goreng, kue tiaw, bihun goreng, dan lain sebagainya. Dari pot and pan, kita akan lanjut membahas peralatan pengolahan yang ketiga, yaitu seperangkat alat pelengkap. Ada berbagai macam alat pelengkap. Misalnya yang pertama yaitu irus. Irus adalah alat yang digunakan untuk mengaduk makanan yang berkuah. Yang kedua ada centong. Alat ini digunakan untuk mengambil nasi, biasanya berbahan dasar kayu, plastik, besi, dan lainnya. Lalu ada spatula. Alat ini terdiri dari dua jenis, yaitu spatula plastik yang digunakan untuk mengaduk adonan kue, dan spatula besi yang digunakan untuk mengaduk makanan yang masih panas. Yang keempat, ada mangkuk. Mangkuk digunakan untuk meletakkan makanan yang berkuah. Ada macam-macam mangkuk, seperti rice bowl, cereal bowl, finger bowl, soup bowl, dan lain sebagainya. Lalu ada saringan kawat atau spider. Alat ini biasanya digunakan untuk menyaring makanan yang berminyak, seperti gorengan, atau basah, seperti mie rebus. Dan yang terakhir ada cooling rack. Alat ini biasanya digunakan untuk mendinginkan kue yang baru saja keluar dari oven, serta melancarkan sirkulasi udara yang ada di dalam kue, untuk tetap mengalir di seluruh bagian kue. Dan alat pengolahan terakhir yang paling vital ialah kompor. Alat ini digunakan untuk memasak atau mematangkan makanan dengan bahan bakar gas, kayu, minyak tanah, dan lain sebagainya. Ada macam-macam kompor, seperti tungku, anglo, kompor minyak tanah, kompor gas, dan briket batu bara. Selanjutnya ada peralatan penyajian atau alat penghidangan makanan. Nah, ini alat penghidangan makanan ini merupakan alat yang digunakan untuk menghidangkan makanan yang akan disajikan di meja makan atau meja penghidang. Untuk perlengkapan dalam menghidangkan makanan ini ada berbagai macam ya, seperti ada taplak meja. Nah, taplak meja ini juga bermacam-macam juga, bisa digolongkan dari bahan-bahannya, ada yang bahan kain flanel. Lalu untuk taplak meja ini juga memiliki ukuran standar, yaitu kalau ukuran persegi sekitar 130 kali 160 cm, 130 kali 180 cm, atau 160 dikali 220 cm. Sementara untuk taplak bulat garis tengah umumnya yaitu 130 sampai 190 cm. Selain taplak juga
ada serbet. Nah, serbet ini dipakai sebagai alas pada baju ketika makan. Biasanya digunakan untuk mengusap mulut atau mengelap tangan dan ditampilkan di meja makan dengan dekoratif supaya enak dilihat. Ukuran serbet ini sendiri cukup bervariatif ya, dari 40 x 40 sampai 60 x 60 cm. Nah, selanjutnya adalah ada peralatan makan. Nah, peralatan makan ini cukup banyak, yaitu ada show plate atau piring hias, dinner plate atau piring utama, appetizer plate atau piring makanan pembuka, salad plate atau piring salad, cake plate, bread plate, soup plate, dan lain-lain. Selanjutnya alat penghidang ada berupa gelas. Nah, gelas ini dipakai dapat terbuat dari bermacam bahan, dari gelas kaca sederhana hingga gelas kristal. Nah, macam-macam gelas yang digunakan tergantung dari jenis minuman yang akan disajikan. Seperti apabila kita menyajikan air putih, digunakan water goblet atau gelas air putih. Nah, untuk penyajian anggur juga biasanya umumnya menggunakan gelas kristal yang berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ada pisau, sendok, dan garpu. Pisau, sendok, dan garpu ini dibedakan menjadi beberapa kelompok tergantung dari fungsinya. Nah, yang pertama ini ada table knife atau biasanya digunakan sebagai pisau untuk hidangan utama. Lalu ada dessert knife, yaitu pisau untuk hidangan penutup. Lalu untuk garpu ada dessert fork, itu garpu untuk makanan penutup. Ada soup spoon atau sendok untuk sup. Lalu ada butter spreader, yaitu pisau untuk mengoles mentega. Nah, selanjutnya juga ada alat makan pelengkap, yaitu seperti fish knife atau pisau untuk memotong hidangan ikan. Lalu ada fish fork, yaitu garpu ikan, oyster fork atau garpu untuk hidangan tiram atau kerang sejenisnya. Lalu ada teaspoon atau sendok teh. Lalu ada bouillon soup atau sendok kaldu. Lalu ada tablespoon atau sendok yang digunakan untuk hidangan utama. Penyimpanan bahan makanan basah merupakan tempat menyimpan bahan makanan yang masih segar seperti daging, ikan, unggas, sayuran, dan buah. Setiap jenis bahan makanan segar memiliki suhu penyimpanan tertentu sehingga harus dicek atau diperiksa setiap 2 kali sehari. Pengelompokan penyimpanan bahan makanan segar sesuai dengan suhu penyimpanan. Yang pertama adalah penyimpanan segar atau fresh cooling. Bahan makanan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu berkisar antara 1-4 derajat Celcius untuk susu cair, telur, dan makanan matang. Untuk sayuran segar berkisar antara 10-15 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada penyimpanan dingin atau chili. Bahan makanan disimpan di lemari es dengan suhu antara -5-0 derajat Celcius. Suhu ini dibutuhkan untuk menyimpan daging, ikan, atau unggas tidak lebih dari 3 hari. Lalu yang ketiga ada penyimpanan beku atau freezer. Suhu di ruang penyimpanan ini sangatlah dingin, yaitu sekitar -10 derajat Celcius, dapat digunakan untuk menyimpan daging dalam waktu lama. Penyimpanan bahan makanan kering merupakan tempat menyimpan bahan makanan pada suhu kamar atau lebih rendah dengan ruang penyimpanan yang kelembaban dan kebersihannya terjaga. Penyimpanan kering sering digunakan untuk menyimpan bahan pangan yang dikalengkan, tepung-tepungan, serealia, gula, minyak, dan shortening yang dikalengkan. Jenis toples yang sering digunakan itu berbahan dasar kaca, kaleng, dan plastik. Toples ini digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan kering sebelum nantinya disusun dalam laci, rak, atau kabinet. Syarat penyimpanan bahan kering. Yang pertama, suhu cukup sejuk, udara kering dengan ventilasi yang baik. Yang kedua, ruangan bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab. Yang ketiga, rak-rak berjarak minimal 15 cm dari dinding lantai dan 60 cm dari langit-langit. Yang keempat, rak mudah dibersihkan dan dipindahkan. Dan yang terakhir adalah penempatan dan pengambilan barang diatur dengan sistem first in, first out.